Hadratul Muhtarumin, para hadirin segenap takmir Masjid Nur Ukhwah, para penasihat, para hadirin, khususnya tamu kami dari Basnas Bazan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasuruan beserta tim, ketua takmir yang mewakili dan hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka sosialisasi berkenaan dengan zakat fitrah. Kedua kalinya sholawat dan salam selalu senantiasa kita aturkan ke pangkuan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan besok pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Selamat fi dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah atau pengurus Masjid Nur Ukhwah, dalam hari ini kami akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Tamir Masjid Nur Ukhwah atau yang mewakili, dan yang ketiga adalah sosialisasi yang akan disampaikan oleh tim Basnas Badan Amil Zakat Nasional dari Kabupaten Pasuruan. Itu rangkaian acara yang akan kita jalani pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rahi sadatin Nabi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali Hasan wa Fatimah Zahra wa Khadijatul Kubra wa Syatrida wa Azwaji Rasulillah Hamzah wa Abbas ajami ashabi Rasulillah wa ala nusur Rasulullah majid mujahidin syabidan ijma'in dari sayyidina al-muhajirin Muhammad bin Isa wa ila hadrat sayyidina Wakil Muqaddam Muhammad bin Ali wa alawi wa khusuni ila hadrati sayyidina Sultan Rasyidul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa usulni fi Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari man warihim wa ulumi fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menginjak acara selanjutnya sambutan dari Takmir Masjid Nur Ukhwah yang dalam hari ini akan diwakili oleh beliau Ustaz Ahmad Syahradi. Falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati, yang kami takdimi para asatid, wabil khusus Al-Ustaz Muhammad Munzir Muslih selaku wakil dari Basnas Kabupaten Pasuruan bersama tim, dan beliau juga selaku ketua dari LTMNU Kabupaten Pasuruan. Kemudian takmir masjid, para ketua takmir masjid, para pengurus, kemudian Ustadz Sobari dan lain sebagainya yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para anda sekalian. Alhamdulillah di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat ini kita bisa datang di masjid yang penuh berkah ini, Masjid Nur Ukhwah, dalam rangka pembinaan, terus kemudian pembekalan dan penyerahan SK dari UPZ yang insya Allah akan diberikan langsung oleh Basnas yang akan diwakili oleh Ustaz Munzir. Terus kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan ke Habibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi yang kita harapkan syafaatnya. Kegiatan malam ini juga dalam rangka kita ittiba, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW tentang fitrah yang insya Allah akan banyak dibahas oleh beliau.
Karena jujur ini perdana Ustaz. Memang dari kemarin kita bingung gimana ini caranya. Alhamdulillah dapat dari Ustaz Imam selaku ketua MWC Keraton, beliau ngasih nomor antum dan beliau mengatakan insyaallah Ustaz ini enakan katanya. Dan alhamdulillah kita pun enak dalam rangka hanya hitungan 1 hari SK kita sudah keluar dan prosesnya sangat mudah. Karena memang dari awal kami ingin mengajukan masih maju mundur, katanya begini, ternyata tidak sesuai dengan yang kita khawatirkan dan alhamdulillah berkat bantuan Ustaz Mundir dan semua ini berjalan dengan baik. Maka tentu kami juga mewakili dari takmir masjid menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena memang untuk zakat fitrah ini alhamdulillah kita setiap tahun, cuma baru sekarang ini kami insyaallah resmi karena sudah dapat SK dari Basnas. Maka dengan hal itu tentu kami juga ingin mendengarkan banyak hal agar pemahaman tentang zakat fitrah kami lebih kuat dan tidak ada hal yang mungkin dikhawatirkan tentang pembagian zakat fitrah ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Mundir dan tim Basnas apabila dalam kegiatan ini ada hal yang tidak berkenan kepada Anda. Demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukron kasiron pada beliau Ustaz Ahmad Syahrani atas sambutannya. Menginjak acara selanjutnya, acara inti sekaligus pengenalan perkalan atau yang berkaitan dengan zakat fitrah yang akan kita laksanakan besok beberapa hari lagi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Ustaz Mundir selaku dari anggota Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasuruan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai ingkang kula hormati, jajaran pengurus masjid Nur Ukhwah, okay, Perumahan Harmoni, baik dari jajaran nadir maupun qayyim atau takmir masjid yang saya hormati, dan sahabat saya ini Ustadz Subari, teman kuliah yang juga saya hormati. Pertama, kula atas nama pribadi sekaligus atas nama pengurus Basnas Kabupaten Pasuruan mengucapkan ucapan terima kasih karena malam hari ini kami bisa bersilaturahim ke pengurus unit pengumpul zakat yang baru saja SK-nya sudah rampung yang juga saya hormati. Kemudian yang kedua, ketika Ustadz Sahrani niki koordinasi dengan saya, memang saya menghendaki agar pengurus UPZ ini ada semacam pencerahan, pembekalan terkait dengan kinerja. Sebab saya khawatir nanti ibarat sopir sudah punya SIM tapi nyupirnya kurang mahir. Sekarang kan begitu, ujian 1, 2, 3 kali tidak lulus, 4 kali baru diluluskan. Akhirnya banyak orang ngambil jalan pintas, 1 hari langsung jadi. Kami tidak menginginkan hal itu ya, karena zakat fitrah ini satu hal yang sangat penting, sangat penting sehingga diterima atau tidaknya pahala puasa Ramadan sangat ditentukan oleh zakat fitrah. Kalau zakat fitrahnya bermasalah, maka puasa Ramadan akan ikut bermasalah. Karena 2 hal ini satu paket. Oleh karena itu, pengurus UPZ ini nanti harus ngerti terkait dengan apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pengurus UPZ. Ada satu hadis Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah.
apabila ada urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka urusan ini bisa hancur. Masjid ini kalau dikelola oleh orang-orang yang tidak mengerti hukum-hukum masjid, maka masjid ini akan hancur. Hancur bukan fisiknya, tetapi hukum-hukum masjid, ya, hukum-hukum masjid. Begitu juga dengan zakat ini, ya. Zakat ini nanti kalau sudah panjenengan ada pencerahan, ya, terkait dengan apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pengurus UPZ terkait terutama zakat fitrah. Meskipun nanti kinerja UPZ bukan hanya zakat fitrah, tetapi zakat mal juga, ya, zakat mal. Nah, insya Allah nanti ini bisa dengan baik, ya. Sehingga hadis Nabi yang mengatakan kam min so'imin laisa lahu min syami illal ju' wal atos, tidak terjadi pada kita dan warga kita. Jadi kata Nabi itu, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Jangan sampai puasanya orang yang banyak di sekitar ini dibuat masalah oleh kinerja pengurus UPZ. Nah, ini, maka pencerahan seperti ini sangat penting. Saya pikir langsung mawon nggih, biar tidak terlalu malam nggih. Oleh karena yang akan panjenengan kelola adalah zakat fitrah, maka terlebih dahulu saya akan mengenalkan tentang zakat fitrah. Kula husnudzon panjenengan wis paham, tapi biar lebih biar lebih mantap, karena yang ditangani ya zakat fitrah ini, terutama ini yang dalam waktu dekat. Kok gak nih durung. Nggih, Bapak sekalian, yang pertama nggih. Takrif atau pengertian zakat fitrah nggih. Zakat fitrah adalah zakat makanan pokok, ya, yang dikaitkan dengan ibadah puasa Ramadan sebagai pembersih jiwa. Ada yang mengatakan zakat fitrah itu zakatun nafs, zakat jiwa. Puasa kita agar bisa bersih, ya, bersih, maka juga harus ditunaikan zakat fitrah. Okay. Zakat fitrah ini salah satu penentu diterima atau tidaknya pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Jadi penentu ini. Tidak ada zakat fitrah tanpa bulan Ramadan. Jadi Bapak sekalian, puasa Ramadan dengan zakat fitrah itu satu paket. Satu paket. Orang yang puasa 1 bulan penuh Ramadan tanpa ditunaikan zakat fitrah, maka puasanya ini pahalanya akan digantung oleh Allah. Orang yang sudah puasa 1 bulan penuh Ramadan, tetapi zakat fitrahnya bermasalah, sudah zakat tapi bermasalah, ini sama, pahala puasa akan digantung. Zakat fitrah ini bermasalah, ya, bisa disebabkan oleh orang yang zakat, atau bisa juga disebabkan oleh para pengelola zakat, baik panitia maupun UPZ. Maka bekal ini sangat penting untuk diketahui. Nggih, next nggih. Yang nomor 2, kewajiban zakat fitrah. Yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah adalah orang yang hidup di 2 bulan, yakni bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi orang yang pernah hidup di bulan Ramadan dan bulan Syawal, maka orang ini wajib mengeluarkan zakat. Ini banyak orang ndak ngereken kan ini, ya, menareken. Padahal ini penting. Orang yang hidupnya hanya di bulan Ramadan saja, Syawal belum pernah hidup, maka orang ini tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Kalau kalender Hijriah itu pergantiannya dimulai maghrib. Maghrib itu dimulai. Jadi misalnya pagi hari Ahad, maghrib itu sudah hari Senin, ya. Nah, ini juga begitu. Jadi ada orang puasa Ramadan mulai tanggal 1 Syawal sampai tanggal 30 Syawal.
sudah puasa. 10 menit sebelum maghrib tanggal 30 Ramadan, orang ini kok meninggal dunia. Maka orang ini tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Kenapa? Karena bulan Syawal setelah maghrib belum hidup, sudah meninggal dunia. Tidak wajib. Sebaliknya, ada bayi yang dilahirkan setelah sholat maghrib, maka bayi ini tidak wajib ditunaikan zakat. Kenapa? Karena bayi belum pernah hidup di bulan Ramadan. Tadi intinya, orang yang hidup di bulan Ramadan, meskipun Ramadan katakan 5 menit, bulan Syawal 5 menit, maka wajib ditunaikan apa? Zakat fitrah. Yang di pirsani yang bawah ini. Orang yang meninggal dunia setelah masuk waktu maghrib malam lebaran harus ditunaikan zakat fitrah. Oke. Jadi ada orang puasa Ramadan tanggal 1 sampai 30 Ramadan. Setelah sholat maghrib orang ini meninggal dunia. Maka orang ini wajib ditunaikan zakat fitrah. Kenapa? Karena Ramadan 30 hari hidup. Setelah Ramadan sudah masuk waktu maghrib kok meninggal dunia, wajib zakat. Jadi menangi bulan Syawal hanya sebentar, tapi kan kedua-duanya tetap menangi. Orang yang meninggal dunia pada akhir bulan Ramadan sebelum maghrib, maka tidak wajib membayar zakat fitrah, karena tidak pernah hidup di bulan ini yang saya singgung. Tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 puasa. Sebelum maghrib kurang 10 menit meninggal dunia, maka orang ini tidak wajib zakat fitrah. Demikian pula bayi yang baru dilahirkan sesaat sebelum masuk waktu maghrib tanggal 30 Ramadan, terus hidup sampai waktu maghrib malam lebaran, orang tuanya harus menunaikan zakat. Bayi lahir tanggal 30 Ramadan sebelum maghrib, terus hidup sampai malam, maka orang tuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi muter-muter seperti itu ya. Nah, orang yang meninggal dunia sebelum masuk waktu maghrib malam lebaran tidak wajib zakat fitrah. Bayi yang dilahirkan setelah masuk waktu maghrib malam lebaran tidak wajib ditunaikan zakat fitrah. Kenapa? Karena bayi ini belum pernah hidup di bulan Ramadan. Bun, agak cepat. Waktu zakat fitrah. Waktunya. Zakat fitrah harus ditunaikan selambat-lambatnya sebelum masuk waktu maghrib hari raya. Masuk tanggal 2 Syawal dan boleh ditunaikan sejak masuk tanggal 1 bulan Ramadan, takjil. Jadi ngeten. Selambat-lambatnya zakat fitrah itu boleh dibayarkan tanggal 1 Syawal sebelum maghrib. Katakan sekarang pagi sholat hari raya Idul Fitri ya. Belum bayar, mbo lali, mbo teledor sampai menjelang maghrib jam 5 boleh dibayar. Tetapi hukumnya makruh, kurang bagus. Boleh zakat fitrah dibayar mulai tanggal 1 Ramadan, takjil. Disegerakan. Kenapa? Boleh jadi ada orang itu keluarganya banyak, anak ibu. Saya punya teman itu bapak nih, keluarga punya anak kalau tidak salah 58. 4. Ini asli nih. Yo kalau orangnya kaya tidak masalah. Tapi kalau tidak kaya, anaknya yang banyak bisa membayar fitrah ya, zakat fitrah itu dicicil. Tanggal 1 Ramadan 2 anak, tanggal 2 Ramadan 3 anak terus sampai swidak. Oke. Waktu yang paling utama zakat fitrah adalah pada tanggal 1 Syawal setelah sholat subuh sebelum sholat. Ini yang paling bagus, paling afdol. Setelah sholat subuh berangkat sholat id ke masjid sambil bawa zakat fitrah diserahkan, itu paling bagus. Tapi ini kalau diserahkan zakat fitrah pribadi, lek panitia atau UPZ tidak mungkin sudah. Lek subuh gak ngurusi zakat sudah. Ya malam itu biasanya dituntaskan. Makruh hukumnya membayar zakat fitrah setelah sholat id sampai masuk waktu maghrib. Masih boleh. Pagi sholat id sampai menjelang maghrib boleh, tapi makruh.
gak pati apik. Jika zakat fitrah tidak ditunaikan sampai masuk waktu maghrib, berarti tanggal 2 Syawal, maka berdosa dan wajib segera ditunaikan qadha. Ada orang sampai tanggal 1 Syawal, sholat Id, belum bayar zakat fitrah sampai maghrib, maka orang ini berdosa. Biar tidak dosa, puasanya biar tidak masalah, maka setelah sholat maghrib zakat fitrah tetap dibayar dengan cara qadha. Zakat fitrah ngodoi. Itu baru sudah podo sae nggih. Ya kalau banyak kesempatan ndak usah ngenteni sampai tanggal 2 nggih. Bermasalah nanti. Kewajiban zakat fitrah nggih. Menurut mazhab Syafi'i, zakat fitrah diwajibkan atas orang yang pada saat siang dan malam hari raya tanggal 1 dan 2 Syawal mempunyai kelebihan kebutuhan makanan pokok untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, serta mempunyai kelebihan harta dari tanggungan hutang. Ini hanya saya ambilkan dari satu mazhab saja. Menurut mazhab Syafi'i, orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah itu kalau tanggal 1 Syawal riyo sampai malam mempunyai kelebihan makanan, terutama makanan pokok, maka wajib membayar fitrah. Kalau mulai pagi sampai malam tidak ada persiapan makanan pokok, tidak ada kelebihan, maka orang ini tidak wajib membayar zakat fitrah. Fakir miskin wis betul-betul anu. Ya, ndak wajib. Atau begini, tanggal 1 Syawal pagi sampai malam kok ada kelebihan makanan. Si roto akeh, katakan punya beras 10 kilo aja. Tapi duwe utang, maka dahulukan membayar hutang. Ini yang paling wajib. Bayar hutang selesai kok entek, orang ini tidak wajib zakat, nggih, tidak wajib zakat. Itu menurut Imam Syafi'i, nggih. Pun dimungkinkan fakir miskin yang berhak menerima zakat juga wajib menunaikan zakat fitrah. Sebab pada saat sebelum maghrib sampai dengan malam tanggal 1 Syawal memiliki harta yang melebihi kebutuhan pangan di siang dan malam hari raya. Ngeten, fakir miskin itu awalnya tidak wajib menunaikan zakat karena tidak punya apa-apa sudah. Tanggal 30 Ramadan maghrib kok banyak orang yang zakat fitrah ke orang ini sampai dapat 1 ton. Orang miskin itu ya, lek wis pelaksanaan zakat fitrah itu favorit. Ngerti semua. Orang kampung paling mikir nih Pak Abdullah ini. Banyak yang berbondong-bondong situ. Maka yang awalnya tidak wajib zakat karena malam itu kok oleh sampai 30 ton wis. Orang ini wajib menunaikan zakat. Mungkin apa enggak? Sangat mungkin. Ya meskipun 1 ton ya sak pintal lah berapa ya, wajib zakat. Sebaliknya orang kaya. Orang kaya itu wajib zakat. Tetapi tanggal 30 Ramadan hartanya habis. Mbok kena kebakaran kayak Los Angeles ya. Mbok gempa bumi, mbok kerampokan, yang jelas hartanya habis. Maka si kaya yang asalnya wajib zakat tidak wajib zakat. Kenapa? Karena yang dipakai zakat tidak ada. Pun tanggung jawab zakat. Zakat fitrah menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Tadi kepala keluarga itu lek si jangkep, ayah ibu ada berarti ayahnya. Kalau ayahnya tidak ada berarti ibu. Orang tua angkat insya Allah paham ya. Orang tua asuh, anak yatim piatu dan lain sebagainya, panti asuhan itu orang tuanya. Jadi istri, anak itu tidak wajib membayar, tidak wajib. Siapa yang wajib? Yang wajib adalah yang suami. Ada suami istri, sing lanang melarat wis dipakai makan besok ndak ada. Yang istrinya sugih ratusan juta, tetap meskipun kaya si istri ini tidak wajib membayar zakat. Kenapa? Karena yang wajib. Tapi ya kudu kompromi, mosok 3 kilo aja. Tapi sing istri ngotot ndak bayar wong kan sampean yang wajib. Ya ndak kewajiban. Bun, kepala keluarga juga wajib mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang dinafkahinya. Jadi ngeten, seorang kepala keluarga di samping wajib untuk dirinya membayar zakat,
juga wajib membayar zakat fitrah untuk orang-orang yang dinafkahinya. Siapa saja? Pertama, anak yang belum balik. Itu wajib orang tua membayar zakat fitrah. Meskipun baru lahir. Orang tuanya yang wajib. Anak yang sudah balik tetapi tidak mempunyai harta yang cukup karena belum kerja atau sakit, idiot, lumpuh dan sebagainya. Anak ini meskipun sudah balik, yang berkewajiban membayar zakat fitrah adalah orang tuanya, kepala keluarga. Berikutnya yang juga menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pada siang dan malam hari raya. Itu menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Jadi orang tua, bapak ibu masih hidup, kakek nenek masih hidup, terus masih hidup, gak mampu, maka wajib dibayarkan oleh kepala. Ya bayar itu sesuai kemampuan. Kalau jumlahnya ini misalnya ada 10, mampunya 3 ya 3 orang. 3 orang. Yang jelas orang-orang ini tetap menjadi kewajiban kepala keluarga. Istri. Ini juga sengaja saya sulit istri sebab istri itu ada dua versi. Ada katanya istri siri, ada istri yang ya kalau Islam itu enggak ada, istri siri itu enggak ada. Siri itu kan rahasia, karena wong ro. Padahal kalau sudah akad itu banyak orang yang tahu. Wali, 2 orang saksi, Pak Mudin kan ngerti kabeh. Tapi sudah kadung umum. Jadi seorang istri yang tidak dicatatkan di KUA itu disebut istri siri. Meskipun istri siri tetap menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Apalagi yang sudah dicatatkan di KUA. Enggak boleh loh, kamu kan siri kan, enggak boleh. Itu Islam enggak ada siri. Pokok istri yang sah sudah diakad berarti berkewajiban dikeluarkan zakat fitrah. Istri yang ditolak roj'i, ya, ada seorang istri ditolak roj'i. Tolak roj'i itu tolak 1 atau 2 yang sudah pernah dikumpuli, berarti sudah mantan istri. Mantan ini ketika iddahnya masih belum habis, tetap menjadi tanggung jawab kepala atau mantan suami zakat fitrahnya. Ya meskipun sudah cerai dibel, Dek sampean tak bayar no, harus begitu. Kenapa? Karena kewajiban. Lek gak dikontak seperti itu, misalnya si istri ndak bayar, ya yang laki-laki yang berdosa nanti. Berdosa nanti. Jadi tetap itu ya. Selama iddahnya masih belum habis. Yang nomor 6, istri yang ditolak 3, tolak bain, ya. Dan dalam keadaan hamil mengandung anak suami. Ada seorang istri yang pernah ditolak 3. Tolak 3 itu ada 2 model. Ada yang memang ditolak dicerai kembali, cerai kembali sampai 3. Itu tolak bain. Atau ditolak dengan 1 perkataan tapi maknanya 3. Kamu saya cerai 3. Berarti si istri ini sudah ditolak 3 kali. Tidak boleh dinikah lagi. Kecuali kalau ada muhalil. Wong sing mlebu dhisik dikumpuli kemudian dipegat, baru mantan tadi bisa masuk kembali menjadi suami. Nah, istri yang sudah ditolak bain, kalau memang dalam keadaan hamil, belum melahirkan, ini menjadi tanggung jawab kepala atau mantan suami. Insya Allah kalau ini pahamlah. Nanti justru yang materi kedua dan ketiga sing langsung menyangkut kinerja UPZ ya. Apabila melakukan zakat fitrah untuk orang yang tidak menjadi tanggungannya, maka harus seizin yang misalnya begini, saya punya tetangga orang miskin. Orang miskin tidak wajib zakat, tapi saya kepingin membayarkan zakat, maka saya harus izin kepada orang ini. Misalnya Pak Abdullah sampean tak bayarkan zakat fitrah ya. Kalau Pak Abdullah itu gelem mau, kita bayar. Tapi kalau tidak mau, tidak boleh. Beda dengan sodako. Kalau sodako, saya kepingin mensodako ini tak kasihkan masjid, ganjaran ini kan Pak Abdullah, tanpa izin pun tidak masalah. Nggih. Jadi lek zakat harus izin.
Nah, ini termasuk jika orang tua mengeluarkan zakat untuk anak yang balik dan secara fisik mampu bekerja, maka harus seizin yang bersangkutan. Kalau panjenengan punya anak yang sudah balik, laki-laki perempuan, sudah bekerja, wis duwe, lek zakat fitrah iki kecil, wis nemen mampu nih. Maka ketika panjenengan mau menzakat fitrah anak tadi, harus izin kepada anak. Nduk, le, sampai tak bayar zakat ya fitrah. Kalau mau bayar, tapi kalau tidak mau tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena anak ini sudah balik dan sudah bekerja, wis duwe. Bahkan boleh jadi sugihan anaknya timbang bapaknya. Kalau tidak begitu, boleh dengan cara begini. Si anak yang sudah balik tadi, jenengan kasih beras, dikai beras, zakat fitrah, wis niatono dewe, seperti itu. Yang kuning ini, yang kuning ini. Berikut. Apabila istri mengeluarkan zakat untuk anak yang menjadi tanggungan suami, diambilkan dari harta suami dengan tanpa seizin suami, maka hukumnya tidak sah. Apa ada? Ya mulai ditampil lagi banyak kasus di masyarakat. Biasanya istri itu langsung wis hari raya kurang 1-2 hari beras diano. Wis setelah itu langsung dikekno wis. Tanpa izin suami. Setelah diberikan, wis alhamdulillah ya, 5 anak wis tak bayar kabeh. Maka ini zakat bukan zakat fitrah, terhitung sedekah biasa. Ya, maka zakat fitrah ini harus seizin kepala keluarga. Ukuran zakat fitrah, kadar. Ya. Kadar zakat fitrah yang harus ditunaikan adalah 1 sok dari makanan pokok beras. Kalau di sini beras ya. Setara dengan 2,7 kilogram. Untuk lebih hati-hatinya digenapkan 3 kilo. Jadi ini ukuran yang ngepres ini 2,7 itu sudah ngepres makanan pokok. Kalau di sini nggih beras. Jenengan zakat fitrah pakai kurma enggak sah. Meskipun harga kurma lebih mahal daripada tetap tidak sah. Kenapa? Karena kurma ini bukan makanan umpomo ya. Orang sini makanan pokoknya veggie. Maka zakat kurmanya tidak pakai beras, pakai cek viral tentu dindi. Zakat fitrah pakai veggie. Digenapkan 3 kilo ya. Bun, berikut. Menurut mazhab Syafi'i, zakat fitrah harus dengan makanan pokok. Tidak sah hukumnya zakat fitrah dengan menggunakan uang. Di Indonesia itu mayoritas orang NU. Lah orang NU itu yang paling akeh mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Tetapi khusus zakat fitrah, kalau panjenengan mau zakat fitrah pakai uang, jangan ikut Imam Syafi'i. Napa ndak sah? Kenapa kok ndak sah? Karena katanya Imam Syafi'i, yang namanya zakat fitrah wajib mutlak harga mati nih. Harus dengan makanan pokok. Pakai uang ndak boleh. Tidak boleh, tidak sah. Loh, lah ya apa? Ya kudu melok Imam Liya. Imam Utomo ta, Imam Subari ta. Kan banyak Imam Samudra ta. Ini ya, jadi sekali lagi jenengan kalau mau zakat fitrah pakai uang, jangan mengikuti Imam Syafi'i. Berikut ini. Menurut mazhab Maliki, zakat fitrah boleh ditunaikan dalam bentuk uang senilai beras putih yang harus dikeluarkan, namun hukumnya, nah ini ada pilihannya. Kalau mazhab Maliki boleh zakat fitrah pakai uang, bahkan dikruskan oleh Imam Malik dengan harga makanan pokok di sini beras 1 kilo pinten? Pinten? Katakan 15 lah, sing ojo elek-elek zakat fitrah, wong 1 tahun sekali ya. Sing rotok wapi 15. Berarti kalau 3 kilo 40 digenap 50 ribu. Jadi zakat fitrah menurut Imam Malik boleh pakai uang 45 atau 50 ribu. Ada lagi pilihan. Menurut mazhab Hanafi boleh zakat fitrah dengan bentuk uang, boleh. Tetapi sing bawah nih kalau. Namun uang di sini dikruskan oleh mazhab Hanafi dengan harga kurma, anggur, syair, buah bur,
seberat 3,8 dibulatkan 4 ki. Ini berbeda. Imam Malik memperbolehkan zakat fitrah pakai uang, tapi krusnya bukan krus harga beras. Napa? Anggur atau kurma. Lek anggur sak kilo pinten? Sing standar ae wis. Sing rada elek. Katakan ya 50 lah wis, 50. Kali 4 berarti 200 ribu. Jadi kalau ada orang mau zakat fitrah ke UPJ sini pakai uang, sampean takoni ya. Sampean zakat uang ini melok Imam sapa ya. Lek melok Imam Hanafi kok 50.000 ya kurang 150. Lah nggih kalau Imam Hanafi 200.000. Ndak boleh dikruskan beras. Dadi ana dhewe-dhewe. Lah lek melok Imam napa? Imam Malik ya 50. Lek sing zakat cerdas ditakon dhisik, sing murah Imam sapa? Imam Malik niku. Ngene nggih. Jadi niki anune rahasiae ikhtilafu ummati rahmat. Jadi perbedaan pendapat ulama-ulama itu menjadi rahmat. Nah, kalau ada beda pendapat, mboten satu karan, Pun. Nggih. Ndak satu karan, jenengan pilih sing kira-kira gak memberatkan, mek ngoten tok mawon, Pun. Pun, niat zakat fitrah. Niat zakat fitrah sebagaimana ibadah lain cukup diucapkan dalam hati saja dan sunnah dilafadzkan secara lisan. Jadi wajibnya niat itu di dalam hati. Lesan itu hanya sunnah. Jenengan sholat maghrib, usolli fardul maghribi itu bukan niat, bukan itu. Tetapi lafal boleh diucapkan, boleh. Yang penting jero atine niat ingsun sholat maghrib. Zakat fitrah juga begitu. Yang penting ndek jero niat itu zakat fitrah, titik pun krana Allah. Nggih. Bahasa Inggris boleh, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa napa mawon boleh ya. Madura boleh. Cuma nggih khusus pengurus UPZ, wong pengelola zakat kudu apal bahasa Arab nggih. Niki zakat fitrah untuk dirinya sendiri nggih. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi. Kudu ditulis, nggih niku cross share nggih. Materi cross share dadi cek iso kegawe sinau. Ini niat untuk dirinya sendiri. Sing penting sing ngisor iki lho, niki sing penting. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah saya karena Allah. Niku sing paling penting. Niki sama, hanya ada gambarnya. Padha ae. Ini zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga, rombongan iki, Pak. Dadi lek digawe cara Jawa gampang ngeten. Saya niat zakat fitrah dengan keluarga karena Allah Taala. Rombongan. Ya. Saya niat zakat fitrah dengan keluarga karena Allah Taala, titik pun. Lah lek diwaca Arab monggo jenengan dengan waca. Niki rada mirip napa niku niate poso, nggih. Niat puasa kalau Imam Malik 1 bulan cukup diniatkan satu kali. Malam pertama Ramadan habis tarawih niat ingsun poso Ramadan sebulan penuh di atine. Besok sampai 30 Ramadan ndak usah niat lagi. Dengan catatan ya, tidak ada yang menghalangi. Lek ono sing menghalangi, maka harus niat lagi setelah halangan itu habis. Contoh orang perempuan. Malam pertama Ramadan niat ingsun poso 1 bulan penuh. Dadana oleh 5 hari orang ini menstruasi. Menstruasinya 1 minggu. Nah, setelah suci harus niat lagi, niat ingsun poso Ramadan sebulan penuh. Tapi lek wong lanang insyaallah ndak ada halangan. Itu Imam Malik ini, melok Imam Malik ini. Kalau Imam Syafi'i beda. Imam Syafi'i itu untuk poso tiap malam harus niat. Tiap malam. Kalau saya kedua-duanya saya pakai wis paribasane ndak niat wis melok Imam Malik ya. Ini niat zakat fitrah untuk anak laki-laki. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi. Misalnya anak jenenge Abdullah lillahi taala. Ini anak perempuan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti Fatimah lillahi. Ini untuk istri.
nawaitu an ukhrija zakatul fitri an zaujati fardhon lillahi taala. Lek bojone siji. Lah lek bojone telu utawa papat beda lagi, ya. Ana sing wani ta kene. Hah? Ana ngomong, "Oh, wis aja." Iya. Anu, gentleman jare. Gentleman. Nek gak wani cemen jare. Ini niat zakat fitrah untuk orang lain. Ada orang miskin, saya kepingin zakat fitrah. Nek dijini ini niatnya. Nawaitu an ukhrija zakat fitri an, misalnya Abdullah lillahi. Saya pikir niku pun niat iki sing tapi nggih kudu anu lah. Paling ndak ngerti iki. Niat zakat fitrah dilakukan pada saat menyerahkan zakat kepada yang berhak menerima atau kepada wakil yang akan menyalurkan zakat fitrah pada saat menyisikan beras untuk dipergunakan zakat. Berarti ngeten, zakat fitrah itu diniati sebelum berasnya diberikan. Lalu dikekno, ya ini tidak sah. Ada seperti itu. Orang perempuan biasanya, wis dikekno dhisik ya. Setelah itu selesai. Wis mari tak bagi semua ya. Suaminya belum niat, maka itu tidak terhitung zakat fitrah, terhitung sedekah. Lah ya apa? Ya zakat maneh. Utawa dijaluk maneh. Dijaluk maneh. Mang durung diniati. Kalau orang-orang di desa itu biasanya lek niat tok gak lega, ya. Berasnya diuwak-uwak kene, niat ingsun zakat fitrah. Monggo mawon. Pokoknya sing penting niatnya sebelum zakat diberikan. Yang berkewajiban niat pada zakat fitrah adalah kepala keluarga. Anak istri ndak wajib niat. Niki rada rawan nih. Terutama di lembaga pendidikan. Saya beberapa kali menjumpai kasus-kasus seperti ini. Jadi setiap lembaga pendidikan itu kan biasanya menerima zakat fitrah nggih. Loh, itu SDMI misalnya. Setelah berasnya dibayar ke sekolahan, oleh gurunya ditakoni, mbok bu guru, mbok pak guru. Nduk, wis diniati, dereng, belum diniati. Ayo wis tak tuntun, dituntun nang gurune. Nah, wah itu rupanya bener, tapi justru itu salah. Itu menunjukkan lek gurune ndak ngerti. Kenapa? Yang wajib niat kepala keluarga, anak ndak wajib. Jadi misalnya wong tuane gak niat, kok anaknya dituruh, zakatnya ndak sah. Lho lek zakat fitrah ndak sah, maka puasanya bermasalah. Sapa sing nyebabno? Ya wong tuane bermasalah, pengelola zakat juga bermasalah. Lah niki dadi pengurus PZ ya kudu anu ya. Itu tadi panitia lho ndek SDMI di sekolah-sekolahan banyak prakteknya seperti itu ya. Jadi baik tetapi belum tentu benar. Rupanya api murui nawa itu tapi tidak benar. Mungkin di belakang lebih jelas keterangannya. Jadi intinya yang wajib niat adalah kepala keluarga. Tuh, kok balik. Ini golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Ada 8. Sama niatu asnaf. Fakir, miskin, amil, sabilillah, ibnu sabil, gharim, mu'alaf, dan budak. Fakir itu lebih miskin daripada miskin. Jadi kalau fakir itu umumnya cari bekerja sekarang dimakan sekarang. Kalau miskin bekerja sekarang dimakan besok. Yang dimakan sekarang sudah ada. Tapi nun sewu jenengan kalau mau membayarkan zakat fitrah UPZ ini, golek wong koyo iki yo angel. Wangel, wis didelok ae. Oh iki rupane pantes nimo. Oh iki pantes itu. Ndak usah sampean digawe mangan besok ono apa ndak? Oh ribet, Pak. Ndak usah sudah. Ribet wis. Oleh diteliti temen. Amil ini orang-orang yang ngurusi zakat syar'i. UPZ itu kepanjang tanganannya amil. Jadi UPZ itu tidak secara langsung amil bukan,
tetapi kepanjangan tangannya Basnas atau Amil yang diberikan kekuasaan atau diberi mandat untuk mengelola zakat penuh. Berarti zakat fitrah melalui UPZ sama dengan zakat fitrah melalui Basnas atau Amil. Sabilillah ini ada khilaf. Ada kalau Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, sabilillah itu ya orang yang berperang melawan orang non muslim, orang kafir, itu sabilillah. Tapi ada pendapat lain seperti Imam Kufail, itu sing sabilillah itu ahli khair. Pokoknya orang yang biasa melakukan kegiatan kebaikan, itu ahli khair. Guru ngaji yang tidak dibayar, kiai. Oh malah Pak Mudin dah sinten itu. Sekolah ya itu. Ini beda pendapat. Termasuk penyaluran zakat fitrah, ada yang memperbolehkan kepada kiai, ada yang tidak memperbolehkan. Ada yang tidak memperbolehkan. Ibnu Sabil, ini orang yang bepergian, kemudian kehabisan ongkos. Atau ada yang mengatakan Ibnu Sabil ini termasuk santri. Ya monggo mawon nggih. Gharim itu orang yang punya hutang. Orang punya hutang di sini memang utangnya banyak, tidak mampu bayar. Duduk kredit sepeda motor. Lalek kredit sepeda motor, kabeh sak kampung gak ono sing wajib zakat fitrah. Ya kabeh kredit duduk iku. Nun sewu, kula selama 3 tahun menjadi pengurus Basnas, hanya ada 2 orang yang mengajukan zakat atas nama napa niku gharim, orang yang punya hutang. Utangnya memang banyak, Pak. Yang satu 150, yang berapa? Akeh. Ya dikasih, tapi gak kabeh. Ya mungkin 10 juta atau berapa. Duduk saya punya hutang ini tiap bulan malah utangnya bayar nang leasing nih. Bukan itu, Pak. Nggih, bukan itu. Mualaf orang yang baru masuk, artis meskipun kaya, masuk Islam berhak menerima zakat. Duduk sugih duduk mualafnya. Budak sekarang budak sudah tidak ada, diberantas oleh Nabi. Sing akeh budak nafsu nggih. Lho. Niki Qur'ane jenengan lihat sendiri surat At-Taubah ayat 60 nih. Nah, pun niki sing perlu perjelas. Namun mayoritas ulama mazhab 4 khusus zakat fitrah hanya bisa diberikan kepada 2 golongan saja, yakni fakir dan miskin, termasuk dalam hal ini kepada amil, karena amil penyalurannya juga kepada fakir miskin. Kalau mazhab 4 khusus zakat fitrah itu hanya difokuskan kepada fakir miskin, termasuk amil. Tetapi mazhab lain ada yang mengatakan bukan hanya fakir miskin, yang lain bisa. Sabilillah ini bisa. Ya. Itu. Nggih. Di media sosial itu sempat rame, ya pro kontra itu. Iki ndak usah bingung wis, sampean kenceng nang ndi. Kalau saya bingung, sampean condong ke mana ya diikuti monggo nggih. Jadi kalau mazhab 4 itu lebih condong kepada fakir miskin. Untuk zakat fitrah nggih. Kalau zakat mal, ini beda. Nek zakat mal nggih 8 orang tadi, 8 kelompok itu bisa dikasih semua. Kasih semua, tapi berbeda. Balik. Bon, berikut ini. Dengan cara bagaimana zakat fitrah diberikan, yang ada 3 pintu. Yang pertama, zakat fitrah diberikan langsung kepada fakir miskin. Niki banyak orang-orang dulu, ndak usah nang panitia, ndak usah langsung wis ana tanggoe dikekno. Termasuk nun sewu saya sendiri. Sampai saat ini saya belum pernah zakat fitrah melalui panitia. Panitia ya. Kenapa? Karena saya melihat, waduh wis iki akeh kelirune iki. Banyak yang bermasalah. Ya. Daripada zakat fitrah saya masalah sehingga poso yang bermasalah, mending saya zakat fitrah langsung ke fakir miskin, si A si B tak terno wis. Itu lebih aman. Lho apa ndak boleh ke panitia? Boleh, sing penting panitia yang ngerti. Lek panitia enggak ngerti, wah ini berbahaya ini. Nggih, berikut niki melalui amil, nggih. Pengelola zakat syar'i di Indonesia namanya Basnas. Di Basnas ada UPZ,
unit pengumpul, yakni lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Tadi di Indonesia ini Bapak sekalian, satu-satunya lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah itu namanya Basnas. Itu cara peringkat paling dhuwur sudah. Yang lain juga ada, masih Las Sidogiri, NU Care, kemudian Dompet Duafa, YDSE dan lain sebagainya. Tapi lembaga-lembaga itu ya dibentuk sendiri ya, kemudian dimintakan legalitas ke pemerintah melalui Kementerian Agama. Kalau Basnas tidak langsung dari atas. Sehingga Basnas kabupaten SK-nya langsung bupati, provinsi gubernur, nasional di pusat langsung presiden, bukan Menteri Agama. Buat niki nggih. Jadi bisa zakat fitrah disalurkan melalui amil. Melalui panitia zakat yang dibentuk di masjid, musola, kampung, lembaga pendidikan, pemerintah desa, instansi dan lain sebagainya. Biasanya di banyak masjid, musola di kampung itu juga ada pengelola zakat. Namanya panitia. Nah, panitia niki bisa disalurkan lewat ini. Sing penting panitia yang ngerti kapasitasnya sebagai panitia. Lek panitia ndak ngerti, sangat mungkin orang yang zakat fitrah zakatnya gak sah gara-gara pani. Kalau kayak contoh ngeten, di belakang nanti ada keterangan. Jenengan kalau zakat fitrah melalui panitia, wis terkumpul misalnya 100 kresek. Kemudian ada panitia sing bedhik, 1 kresek disingkitno, Pak. Disingkitno. Korupsi cilik-cilikan. Disingkitno ya, singkitno wis. Orang yang zakat fitrah sing berhasil disingkitno, orang ini zakatnya ndak sah. Panitianya berdosa. Lelek zakat fitrah ndak sah, puasanya ndak dapat apa-apa. Ini loh, ini panitia sing nggak ngerti. Beda dengan UPZ. Kalau sini saya khusnudon ndak kira ono sing bedhik ya. Tapi umpama ono sing nakal. Zakat fitrah ada 100 kresek terkumpul. Kemudian salah satu pengurus UPZ njupuk siji disingkitno, Pak. Disingkitno. Meskipun disingkitno, orang yang zakat fitrah berhasil disingkitno tidak ada masalah. Kenapa? Karena zakat fitrahnya sudah sah. Itu bedanya dengan napa niku panitia. Ya sing bermasalah, sing berdosa ya sing nyingkitno tadi, nggih. Ben, nanti di belakang lebih jelas lagi. Ben, berikut. Masalah seputar zakat fitrah. Masalah ini banyak terjadi di masyarakat, nggih. Tidak sah membayar zakat fitrah kepada masjid, madrasah, pondok pesantren, yayasan. Tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena masjid, madrasah, pondok pesantren, yayasan tidak termasuk salah satu golongan 8. Tidak masuk sana sama niatu asnaf. Tidak masuk, tidak ada ini. Tidak boleh. Loh, gini bangun masjid belum selesai. Loh, kalau seperti itu bisa dihela, Pak, direkayasa. Ya napa? Panitia pembangunan masjid utang ke bangunan atas nama pribadi, utang wis. Lha utang kan horim ya. Horim. Maka masih bisa zakat disalurkan kepada orang ini atas nama horim. Nanti nang wong iku dikena nang masjid. Itu sih mungkin. Tapi kalau langsung masjid, madrasah, pondok pesantren, yayasan tidak, Bu. Golongan 8 enggak ada ini. Nggih, enggak ada. Ini kembali lagi. Jika istri menakar beras untuk zakat fitrah bagi dirinya, suami dan anak, kemudian diserahkan kepada fakir miskin tanpa diniati oleh suami, maka hukumnya tidak. Boleh saja si istri ini menakar 5 orang sekeluarga. Sebelum diberikan, kudu diniati dulu oleh suami. Lek diniati moro disebar, maka zakat fitrahnya tidak. Apa oleh ganjaran? Insya Allah tetap dapat pahala, tetapi pahala sedekah. Kudu bayar maneh, nggih. Nah ini, zakat fitrah di lembaga pendidikan yang disetor melalui murid harus dipastikan sudah diniati oleh wali murid atau kepala keluarga.
Ini yang tadi sempat saya singgung banyak kasus. Ada yang guru deh begini. Kula kebetulan guru sanawiyah. Bagi panjenengan yang mengelola lembaga pendidikan, itu ketika mau zakat fitrah itu biasanya kan ngedarno surat, nggih. Surat edaran zakat fitrah itu. Itu tolong panjenengan tambahi keterangan. Keterangannya begini. Zakat fitrah yang akan disetor oleh murid ke sekolahan wajib diniati oleh kepala keluarga. Sudah surat tersebar wis. Nah, kalau sudah demikian, anak yang bawa beras ke sekolahan tidak usah ditanya. Tidak usah ditanya, anggap saja itu sudah diniati oleh kepala keluarga. Kenapa? Karena wis ono surate. Tapi kalau tidak begitu, tidak ada surat tambahan tadi, anak nang sekolahan ditakoni, "Le, wis mari diniati, dereng jare." Ayo wis tak tuntun, nawa itu. Iki rusak kabeh nanti ya. Kenapa? Karena anak tidak wajib niat. Nggih, pun berikut. Loh, balik. Menyerahkan zakat fitrah kepada anak yang belum balik, belum mencukupi keabsahannya selama belum diterima oleh walinya. Sebab anak kecil tidak sah dalam serah terima zakat. Ini kalau dilakukan oleh panitia. Ada panitia, beras terkumpul kemudian dibagi ke masyarakat. Loh, kebetulan salah satu warga wong gak ono, sing ono anake TK umur 7 tahun. Diberikan ke anak TK ini. Sebelum beras ini diterima oleh orang tuanya, maka ini masih belum sah zakat fitrahnya. Belum sah. Ini kalau dilakukan oleh panitia. Kalau dilakukan oleh amil termasuk UPZ ya apa? Beda. Orang yang zakat fitrah ke UPZ ke amil zakatnya sudah sah. Kemudian oleh amil dibagi ke masyarakat, masih diterima rek cilik, zakatnya tetap sah. Kenapa? Karena begitu zakat ke amil wis sah ndek kene pisan. Sudah sah. Nggih, dadi enake dadi amil seperti itu. Nggih, seperti itu. Berikut. Tidak sah zakat fitrah kepada anak yatim, tidak boleh, Pak. Karena anak yatim tidak termasuk golongan 8. Mana ngilare yatim ojo dikek zakat fitrah, terlalu sedikit. Apalagi 1 tahun sekali. Nek 3 kilo. Lare yatim ya biaya hidup ditanggung, ya. Biaya ibuke ditanggung pisane. Dicukupi beasiswa dan lain sebagainya. Lek zakat fitrah terlalu kecil, janganlah, nggih. Zakat fitrah yang dikoordinir amil, Basnas maupun UPZ oleh panitia harus habis didistribusikan. Harus habis. Lek malam itu ya malam itu. Saya sering dikontak, "Pak Mundir, ya apa ini tinggal 2 sak." Ya berarti memori ini kurang cerdas. Lek gak iso ngentekno beras, memori ini kurang cerdas. Ya napa niki ya berikutnya. Pembagian zakat fitrah kepada fakir miskin tidak harus disamakan. Sebaiknya dibagikan secara proporsional. Lalu dibagikan seperti ini, tidak ada ceritanya zakat ada sisa, tidak ada sisa wis. Dan tidak boleh. Kenapa? Karena baginya itu lek iso di-grade, Pak. Di-grade. Katakan dek mriki misalnya, calon penerima zakat ada 30 orang. Itu diklasifikasi, yang 10 paling melarat dikasih 30 kiloan. Yang 10 kedua gak pati melarat, dikasih 20 kiloan. Yang ketiga, nemen gak pati melarat ya, dikasih 10 kiloan. Itu yang lebih bagus. Lu kan ndak sama, ndak adil. Adil itu ndak harus sama, Pak. Ndak harus sama. Justru sama itu kadang-kadang tidak. Jenengan punya 2 anak, yang satu sekolah TK, yang satu kuliah. Anak TK dikasih 5.000, sing kuliah dikasih 5.000. Kira-kira adil apa ndak? Ya ndak adil. Arek kuliah dikasih 5.000. Ini juga begitu, Pak. Jadi tolong nanti kalau bagi nggih, sing ketoke paling melarat dikasih paling banyak, Pak. Sehingga ndak ana ceritane beras kari 2 karung ana sisa, ndak ada. Lho kan geger di masyarakat, ndak usah diumumkan, Pak. Lho lek diumumno malah geger malahan. Sampeyan kayak piro? 10. Oh, iku kok 20. Ndak usah sudah. Itu hak prerogatif